Shalom Alaikum, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Di saat ini Bapak Ibu, kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil judul dengan materi menjadi seorang perintis. Ya Bapak Ibu, menjadi seorang perintis seperti apa? Ada yang sudah mengerti, ada yang mungkin sedikit mengerti, dan ada yang tidak mengerti. Ya, tapi saat ini kita akan bahas apa itu menjadi seorang perintis. Ya, nah, saya akan memperlihatkan satu statement dari seorang anak berumur 7 tahun. Dia saat ini lagi viral. Ya. Dia namanya Rio Quintaro. Dia tuh sudah bikin konten dari umur 5 tahun. Nah, di umur 7 tahun, ya, di umur 7 tahun, dia sudah punya tim kreator, tim kreatif untuk membantunya membuat konten. Apa yang dikatakan soal seorang perintis? Bagi dia, lebih baik menjadi seorang perintis daripada seorang pewaris. Ya. Nah, ini dia punya kata-kata Bapak Ibu. Dalam videonya, Rio Quintaro mengatakan, hidup sebagai perintis menarik karena mengharuskan seseorang mengawali sendiri tanpa ada panduan dari orang lain dan tidak ada jaminan hasil. Orang banyak saat ini ingin hidup aman, tapi sebenarnya yang paling seru itu justru hidup sebagai seorang perintis. Tidak ada yang menunjukkan arah, tidak ada yang menunjukkan hasil, tapi itu keasikannya. Kamu tidak tahu ke depan harus jadi apa, tapi kamu tahu bahwa kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu harus tahu satu hal, kamu punya cerita yang tidak semua orang punya. Kamu bukan sekadar cari uang, tapi kamu sedang bikin jalan supaya nanti orang bisa lewati. Hidup pesimis itu berat, tapi tidak pernah membosankan, karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Ya, itu kata-kata motivator yang lagi viral saat ini dari anak Rio ini. Ya, sekarang dia lagi viral karena kata-kata motivasinya itu luar biasa. Anak umur 7 tahun tapi punya follower sudah masuk 2 jutaan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Selama 5 tahun itu dia kan punya bapak seorang pengusaha juga. Nah, dia belajar dari bapak secara otodidak. Dia belajar, kemudian dia membuat konten-konten ya sekuatnya dia saat berumur 5 tahun. Ya, dia sudah memakai gadget, memakai media sosial dengan cara yang positif. Ya. Nah, umur 7 tahun semakin berkembang, pikirannya semakin berkembang, ada apalagi dia punya tim kreatornya ada, sehingga bisa ada masukan-masukan. Lalu kemudian bapaknya melihat bahwa anak ini punya potensinya luar biasa. Akhirnya bapaknya mendukung, orang tuanya mendukung kegiatan anak ini. Dan sampai saat ini ya followersnya hampir 2 jutaan. Ya. Tidak segampang itu ya seorang konten kreator punya followers sampai jutaan. Nah, anak sekecil ini Bapak Ibu, dia bisa menjadi seorang perintis. Seperti kata Rio, menjadi seorang perintis itu tidak mudah. Kenapa? Seorang perintis itu seperti seorang pengusaha, ya, atau seorang anak siswa yang belajar. Kadang-kadang mengalami kegagalan, kadang-kadang jatuh, ya. Kadang-kadang tertumbuk dengan masalah. Tapi kita lihat Bapak Ibu, banyak pengusaha-pengusaha ya di luar negeri, di dalam negeri, banyak pengusaha. Kalau kita flashback, mereka punya kehidupan sampai mereka menjadi orang sukses. Itu tidak gampang. Jatuhnya bukan 1-2 kali, jatuhnya berkali-kali. Ya, ruginya bukan 1 kali, ruginya berkali-kali. Tapi apa mereka mundur?
mereka tidak mundur, ya. Nah, menjadi seorang perintis sudah mesti tahu risiko di depannya seperti apa. Yang tadi saya bilang, risikonya bisa gagal, ya, risikonya bisa tertumbuk dengan masalah, risikonya jatuh bangun terus, ya. Nah, lalu kemudian seorang perintis ketika menghadapi masalah dia tidak akan mundur, ya. Dia tidak akan mundur, Bapak Ibu. Karena kenapa? Dia punya mentalnya mental pejuang. Dia tidak layu sebelum berkembang. Dia jatuh, dia bangkit, dia jatuh, dia bangkit, dia jatuh, dia bangkit. Nah, oleh karena itu ketika dia menghadapi kesuksesan atau meraih apa yang menjadi sukses itu, dia menjadi seorang history maker atau seorang pencetak sejarah. Ya. Nah, itu yang tadi Rio bilang. Lebih baik menjadi seorang perintis daripada seorang pewaris. Pewaris itu apa, Bapak Ibu? Terima yang sudah ada. Ya. Jadi istilah dia terima senang mungkin kekayaan orang tuanya. Ya. Kalau seperti saya, ya pewaris juga, terima dusun yang besar, ya, terima tanah yang besar, ada rumah, itu pewaris. Ya. Tapi menjadi seorang perintis itu lebih berkesan. Karena kenapa? Pasti suatu saat Bapak Ibu yang menjadi perintis mempunyai cerita berbeda dengan orang lain. Ya, pasti ceritanya berbeda, ada kesaksian. Tapi kalau jadi seorang pewaris kan dia mau bersaksi apa? Dia cuma bersaksi, oh saya kaya karena orang tua saya kaya. Tapi menjadi seorang perintis, ketika dia kaya, dia bisa menceritakan jatuh bangunnya dia. Ya, itu yang kita harus pegang itu, menjadi seorang perintis. Nah, anak-anak Bapak Yahweh dituntut untuk menjadi seorang perintis yang ulung. Ya, seorang perintis yang ulung, dia bukan seorang pengecut. Seorang perintis yang ulung, dia bukan seorang penakut. Seorang perintis yang ulung, dia hadapi dulu apapun risiko di depan. Ya, mau apapun yang terjadi, dia tabrak. Itu seorang perintis. Ya. Nah, dengan demikian, ketika sesuatu terjadi, maka dia bisa mengubah orang lain dengan apa yang dia lakukan. Dan yang dia lakukan itu akan tercatat dalam sejarah. Makanya dia bisa menjadi seorang history maker atau pencetak sejarah. Ya, orang akan terus mengingat dia. Ya, banyak tokoh-tokoh terkenal ya, yang sampai sekarang menjadi idola-idola kita. Siapapun di luar negeri, di dalam negeri. Karena kenapa? Mereka merintis. Merintis itu berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Pikiran kita ini, pikiran yang menciptakan. Ya. Pikiran yang dikasih oleh Bapak Yahweh untuk membuat sesuatu yang baru. Yang tidak ada menjadi ada. Bukan yang sudah ada, kemudian diperbaharui, dijadikan ada. Tidak. Tapi hal yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya perintis. Kita ini orang-orang yang bisa mencipta. Kenapa tidak bisa? Kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Kita lagi jadi seorang perintis. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa? Kita adalah anak-anak terang. Ya? Seorang perintis, dia bisa berdiri seperti sebuah mercusuar. Kenapa saya bilang mercusuar? Dia bisa menjadi penanda. Ya? Dia bisa menjadi tanda ketika semua kapal yang lewat di situ, kapal itu, nakodanya akan tahu, oh kalau ada mercusuar, menara mercusuar dengan lampu, itu berarti tandanya daratannya sudah dekat. Ya kan? Nah, kita seperti itu. Kita seperti mercusuar, menjadi orang yang jadi teladan untuk orang lain, yang dilihat orang lain dan diikuti. Kita seperti itu. Anak-anak Bapak Yahweh harus seperti begitu. Ya, kita bukan menjadi orang yang mengikuti, tapi kita menjadi orang yang diikuti oleh orang lain. Nah, itulah kebanggaan kita. Nah, Bapak Ibu, kiat-kiat apa untuk kita menjadi seorang perintis yang handal? Ya, kiat-kiat seperti apa? Ada beberapa hal yang saya ambil. Ada banyak, tapi sekitaran 5 atau 4 hal yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana menjadi seorang perintis yang handal? Yang pertama, kita bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi kita dilahirkan untuk mengalahkan dunia. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai
28. Satu orang bisa baca? Dan yang lain berfirman, biarlah kami mencarikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di darat, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat-gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kita bukan jadi orang yang biasa-biasa saja. Firman mengatakan ada dua hal kata utama dalam itu, berkuasa dan menaklukkan. Benar? Ya, di ayat 26 dan 28 di dalam Kejadian 1. Inti dari itu, ketika Tuhan menciptakan kita, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaannya dan menaklukkan apa yang menjadi ciptaan Bapa Yahweh. Itu berarti Bapak Ibu, ya, itu berarti harus ada perkataan-perkataan positif. Ya. Menjadi seorang perintis, kita tidak bisa jadi orang yang pesimistis, tidak bisa. Kita harus tetap optimis, ya, agar apa yang menjadi keinginan di dalam alam pikir kita, yang kemudian kita jewantahkan dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, ditangkap oleh alam roh, dan sesuatu yang ada di alam pikir kita yang tidak nyata kemudian dijadikan nyata. Kemarin kan kita belajar Bapak Ibu kan soal mimpi. Seorang perintis itu punya mimpi yang tinggi. Kalau peribahasa bilang apa? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu berarti kita menjadi seorang perintis, kita punya, kalau orang bilang gini, kau menghayal terlalu tinggi. Tidak. Tapi saya ingin menjadi seorang perintis, karena saya ingin menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dan menjadi berkuasa dan menaklukkan apa yang ada di dunia. Itu perintah firman. Ya, itu perintah firman. Nah, oleh karena itu menjadi pencipta harus punya mental yang kuat. Karena seorang yang merintis, dia akan menciptakan segala sesuatu yang tadi saya katakan belum ada menjadi ada. Ya, Nikola Tesla, ya, penemu listrik, walaupun yang punya nama orang lain, tapi namanya sekarang lagi dikenang. Bahkan dia dijadikan mobil Tesla sekarang kan, mobil listrik dari seorang pengusaha kaya Elon Musk. Nah itu, jadi dia mencetak sejarah dari masa lalu, tapi sampai sekarang sejarah itu dicatat. Itulah mental seorang perintis. Nah, menjadi seorang perintis Bapak Ibu, ya, itu bisa mengubah sejarah, mengubah dunia. Karena firman tadi bilang berkuasa dan menaklukkan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan dunia yang mengubah kita. Kita ada di dunia, tapi kita mengubah dunia. Ikut caranya kita, ikut caranya Bapak Yahweh, ya, supaya semua orang bisa kenal kita. Bukan karena kita seorang yang kaya, bukan karena kita seorang yang milioner, bukan karena kita seorang yang berkuasa menjadi pemimpin yang berkuasa, tapi karena kita punya Tuhan yang memberikan pikiran dan hikmat untuk kita menciptakan sesuatu, dan itu menjadi sejarah bagi dunia ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, menjadi seorang pemimpin, perintis, kalau kita dilahirkan dari sebuah keluarga yang miskin, ya, contoh, itu bukan sebuah kesalahan, ya, atau kita dilahirkan dari sebuah keluarga yang broken home, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi akan menjadi kesalahan kalau kita tidak mampu untuk memperbaiki diri kita. Itu baru sebuah kesalahan, ya. Anda lahir dari keluarga miskin, mau sampai kapan Anda jadi miskin? Betul Bapak Ibu? Anda akan berusaha untuk merubah. Merubah itu apa? Itulah kita lagi merintis jalan kita. Kita lagi merintis jalan hidup kita supaya apa? Kalau orang tua miskin, jangan saya lagi yang miskin. Ya. Kalau orang tua contoh punya pendidikan sampai di SMA, saya harus S1. Kalau orang tua punya pendidikan S1, saya harus S2. Saya harus merintis lebih. Ya, dengan begitu maka kita dapat memperbaiki jalan kehidupan kita. Ya, bukan berarti kita lahir dan miskin, mati dengan miskin. Itu salah sama sekali Bapak Ibu. Ya,
Kita lahir dengan miskin, tapi kita bisa merubah kehidupan kita supaya dunia lihat, mungkin orang tua saya miskin, tapi saya bisa merubah dan mengangkat kepala orang tua saya bisa menjadi seorang yang kaya. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, katakan pada dirimu, ya, bahwa dunia bukan milik orang-orang yang bertitel saja, bukan milik orang kaya saja, atau orang yang berkuasa saja, tapi juga milik saya. Ya. Tolong baca di 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Demikian bunyi firman, akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat, sehingga setiap daging tidak dapat bermegah di hadapannya. Ya, itu berarti kita anak-anak Bapak Yahweh bukan orang-orang sembarangan. Kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Kita orang-orang yang luar biasa di dalam Bapak Yahweh. Kalau dunia memandang kita orang bodoh, dunia memandang kita orang biasa-biasa saja, tapi kita bisa membalikkan keadaan, kita bisa menaklukkan dunia, dan dunia mengakui kita untuk kita mencetak sejarah. Paling simpel, kita menyorakan nama Bapak Yahweh, itu kita sudah merintis jalan yang sangat baik. Ya, untuk satu orang diselamatkan melalui mulut kita, melalui perkataan kita, kita sampaikan kepada orang lain, satu orang diselamatkan, itu kita sudah rintis jalan. Ya, dan malaikat catat itu di hadapan Bapak Yahweh. Nah, tapi perlu dicatat Bapak Ibu, ya, ketika seorang perintis dia menjadi sukses, kunci paling utama harus rendah hati. Ya, jangan sombong, jangan tinggi hati. Ketika Anda dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, atau kemudian karena Anda merintis jalan usaha Anda, lalu kemudian Anda sudah dalam posisi sebagai seorang yang kaya, seorang yang berkuasa, satu-satunya harus diingat, jangan sombong, jangan tinggi hati, ya, harus tetap rendah hati. Banyak tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu, ya, yang awalnya itu luar biasa, tapi karena kesombongan dan tinggi hati, dia jatuh secara perlahan-lahan. Ya, yang pertama seperti Saul, ya, dia begitu diberkati. Siapa yang bisa lawan bangsa Israel ketika zaman Saul memerintah? Tapi sedikit saja hatinya berpaling, dia tidak lagi mengandalkan Bapak Yahweh, tapi kesombongannya bahwa dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar dia, dia jatuh dengan perlahan. Karena apa? Urapan itu diangkat, diberikan kepada Daud. Ya, sama seperti Salomo. Salomo awal itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Raja yang penuh hikmat, raja yang terkaya saat itu. Ya, tapi hanya karena hatinya berbelok, dia kemudian jatuh lagi. Banyak tokoh-tokoh Alkitab seperti begitu Bapak Ibu. Nah, kita jangan seperti itu. Firman bilang, kalau awali dengan roh, jangan sampai akhiri dengan daging. Awali dengan roh, akhiri juga dengan roh. Ya, kita sudah susah-susah payah, ya, sudah tanggung malu, orang hina sana, hina sini, ya, dikucilkan di lingkungan karena menyembah Bapak Yahweh. Ya, kita minoritas dari yang paling minoritas, lalu kemudian sia-sia usaha kita. Jangan seperti begitu. Awali dengan roh, akhiri juga dengan roh. Ya, nah, oleh karena itu saya mau mengajarkan Bapak Ibu, ya, kita hidup itu pas dengan maksud Tuhan. Hidup pas-pasan. Kadang-kadang hidup pas-pasan ini dia konotasinya negatif. Tapi kalau hidup pas-pasan gaya Bapak Yahweh itu enak. Ya, pas tidak ada uang, tiba-tiba orang datang kasih uang. Ya, pas pengen punya rumah, tiba-tiba ada uang tersedia untuk bikin rumah. Pas belum punya pekerjaan, tiba-tiba ada panggilan untuk kerja. Itu namanya pas-pasannya gaya Bapak Yahweh. Pas perlu ada, itu namanya pas-pasan gayanya Bapak Yahweh. Ya, karena kenapa? Yang kita andalkan adalah Bapak Yahweh. Sehingga pas kita minta, Bapak Yahweh sediakan. Pas kita butuh, Bapak Yahweh sediakan.
Tapi kalau kita pas-pasan yang hidup gaya dunia, maka makan hari ini, esok bingung mau makan apa. Iya kan? Kalau hidup gaya dunia, hari ini makan, esok bingung. Nanti anak mau sekolahnya bayar pakai apa? Kita mau makannya pakai apa? Kita mau ongkos ini, ongkos itu, biaya anak. Itu pas-pasannya gaya dunia. Ya? Tapi kalau pas-pasan gaya Bapak Yahweh, selalu ada di kaki Yesua, selalu ada di dalam hadirat Bapak Yahweh, maka pas dibutuhkan Bapak Yahweh kasih. Ya? Bapak Yahweh pasti akan terus menyertai orang yang selalu berharap kepadanya. Ya? Karena kita ditunjuk dan diutus menjadi perintis-perintisnya Bapak Yahweh. Ya, kita tidak akan kecewa di dalam Bapak Yahweh. Kita tidak akan pernah takut di dalam Bapak Yahweh. Ya, karena kehidupan kita sudah kita taruh semua di dalam tangannya Bapak Yahweh. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga ini terkenal sekali ya. Katakan pada diri sendiri, katakan tidak ada kata-kata terlambat. Saya pasti bisa. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 12. Demikian bunyi firman, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan itu, supaya Bapa dapat dimuliakan di dalam Putra. Iya, minta di dalam nama Bapak Yahweh pasti dipenuhi. Ya, bahkan kita bisa berbuat segala sesuatu lebih dari yang Tuhan buat. Kenapa? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Kau bisa berbuat lebih dari ya aku buat, aku naik, engkau akan menjalankan tugas-tugas tanggung jawab yang aku berikan. Ya, Bapak Ibu kenal Opa ini? Kenalnya di mana? Dia setiap makan di KFC, ya. Kenal Opa ini? Namanya Kolonel Sanders. Makanya dikatakan, katakan tidak ada kata terlambat. Saya pasti bisa. Ya. Kolonel Sanders membangun Kentucky Fried Chicken ya, setelah dia keluar dari ketentaraan, dari militer, baru dia membangun. Dan dia membangun itu tidak langsung jadi besar KFC seperti sekarang. Dia join dulu bertahun-tahun, baru kemudian KFC bisa jadi terkenal dan menjadi salah satu makanan siap saja terbesar di dunia. Betul? KFC. Bapak Ibu makan ayam dimanapun, tetap kalau KFC dia rasa beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, umur tidak menjadi penentu untuk Anda menjadi seorang perintis. Bukan karena Anda muda lalu, oh ya saya bisa berusaha. Yang tua-tua pun bisa menjadi seorang perintis. Kenapa tidak bisa? Ya. Ibarat peribahasa bilang gini Bapak Ibu, selama hayat masih di kandung badan. Hayat itu selama napas tuh masih bernapas. Tidak ada kata terlambat, ya. Selama hayat di kandung badan, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, ya. Karena persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, ya, tapi mau atau tidak mau. Ya, sekali lagi, kita menjadi seorang perintis bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ya. Kalau bisa semua orang bisa. Oh, saya bisa ini, saya bisa itu. Ya. Tapi kamu mau melakukan tidak? Ya. Sama seperti iman. Iman tanpa perbuatan mati. Jangan cuma kita hanya beriman. Oh iya, kita punya Tuhannya Yahweh. Kita berseru-seru, Bapak Yahweh adalah Tuhan kita. Tuhan bilang bukan yang berseru-seru, tapi yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu. Jadi bukan soal bisa, tapi soal mau tidak. Melangkah dulu. Ya, jangan belum melangkah lagi nyali sudah ciut karena melihat, waduh ini saya punya pesaing banyak, aduh ini orang pernah bikin, waduh, melangkah dulu, ya, melangkah dulu, taruh semua harapannya kepada Bapak Yahweh, maka pasti semuanya akan berhasil. Kegagalan itu biasakan keberhasilan yang tertunda. Mungkin dengan kegagalan kita dipacu semangat kita. Dengan kegagalan kita menjadi motivasi dalam diri kita, berarti ada kekurangannya di sini. Ya. Kegagalan kedua, oh kekurangannya di sini. Ketiga, berhasil. Ya. Masa kita berusaha terus, Tuhan tidak memberikan keberhasilan bagi kita?
pasti memberikan keberhasilan. Ya, yang penting kita benar-benar andalkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu mau kita berbuat dulu, semisal tinggal diam. Kalau tinggal diam tidak akan pernah terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Ya, nah sama seperti tadi saya bilang, bukan soal bisa, tapi soal mau atau tidak. Ya, karena kalau kita tidak bertindak apa-apa, sama saja kita tidak menginginkan apa-apa dalam kehidupan kita. Saya sering biasa kasih contoh Abu Nawas. Ya, ke kebun, oh saya pasti bisa bikin ini, nanti saya tanam ini, dia tumbuh sekitar 2 tahun. Nah itu bisa kalau semua orang. Tapi dia tidak bikin apa-apa. 1 tahun berlalu, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Bapak Ibu. Karena kenapa? Dia cuma bisa menghayal, tapi melakukan tidak bisa. Dia mau melakukannya tidak bisa. Jadi tidak ada hasil apa-apa. Nah begitu ya. Jadi kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang optimis, ya, tidak kenal lelah, tidak kenal tantangan di depan, apapun di depan maju tabrak. Selama itu kita bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, katakan saya mampu bangkit, tinggalkan masa lalu dan cetak sejarah untuk masa depan saya. Ya, kadang-kadang yang tadi saya bilang kita harus mengalami kegagalan dulu, ya, baru kemudian kita bisa sukses. Contoh seperti gambar ini, saya kasih contoh seperti gambar ini. Kalau dia berdiri di ujung ini, kemudian dia melompat, tidak mungkin akan bisa melewati jurang ini, ya. Tapi kemudian dia nih harus mundur beberapa langkah ke depan, ambil ancang-ancang, awas, siap, ya, dia lompat baru sampai di depan itu. Itu seorang perintis. Dia tidak melihat kegagalan di depan. Dia mundur beberapa langkah untuk ambil ancang-ancang, mengumpulkan kekuatan, baru kemudian dia melangkah itu, tembus, sukses, ya. Nah, artinya Bapak Ibu jangan cepat menyerah, ya. Kita anak-anak Bapak Yahweh jangan pernah cepat menyerah. Menghadapi masalah kehidupan, jangan cepat menyerah. Menghadapi masalah kehidupan, jangan harapkan manusia. Datang dulu di hadirat Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu tinggal tunggu saja, Bapak Ibu. Bapak Yahweh Surya, ini anak ini susah, ya. Ini anak ini susah. Tapi apa? Masih dengan kuat kita. Dobrak sana, dobrak sini, dobrak sana. Bapak Yahweh bilang, hui, datang di beta. Ya, akhirnya sudah tidak kuat, baru datang. Bapak Yahweh bilang, kenapa baru datang sekarang? Tapi kita punya Bapak Yahweh yang penuh kasih. Ya, tidak mungkin kita datang dengan rintihan air mata kita lalu Bapak Yahweh bilang, nyala engkau. Tidak akan, Bapak Ibu. Dia akan membalut kita, dia akan menghibur hati kita. Lalu kalau kita sungguh-sungguh, maka semua masalah kita bisa terjawab. Ya. Nah, satu hal yang paling krusial biasa dalam orang yang menjadi perintis, kadang-kadang dia masih terus mengiang-iang masa lalunya. Di sini dikatakan tinggalkan masa lalu. Masa lalu itu kasih dia sebagai spion. Sekali-sekali cuma lihat saja. Supaya kenapa? Jangan mengulang kesalahan masa lalu, tapi tatap masa depan. Ya, merencanakan hari ini untuk masa depan. Taruh rencana kita untuk Bapak Yahweh nanti atur. Ya, karena Bapak Yahweh bilang dalam firman, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jangan sampai kita lihat jalan itu jalan yang baik, padahal di depannya kebinasaan. Makanya taruh seluruh rancangan kehidupan kita di dalam Bapak Yahweh. Ya, supaya jangan kita jatuh di dalam pencobaan. Nah, kegagalan itu biasa dalam setiap usaha, tapi itu dipakai untuk motivasi diri kita, ya, supaya kita terus bertumbuh. Bukan bertumbuh saja secara moral kita, tapi bertumbuh juga secara iman kita, ya. Nah, yang kelima, mau bayar harga apapun resikonya. Kadang-kadang sampai di titik ini nih orang hitung-hitung, ya, banyak orang hitung-hitung yang namanya bayar harga ini. Bapak Ibu, ya, bayar harga sama dengan kita lagi mengalahkan keegoisan kita, harga diri kita, ya, kesombongan kita. Itu yang harus kita taruh di bawah, kita injak sampai habis. Jangan pelihara keegoisan, jangan pelihara kesombongan.
Ya, di depan tadi saya katakan, gitu ya, kita menjadi seorang perintis yang berhasil. Satu, kerendahan hati. Ya. Nah, Tuhan mau orang yang rendah hati. Tuhan tidak akan berkenan kepada orang yang tinggi hati atau sombong. Ya. Bayar harga itu memang diizinkan oleh Bapa Yahweh untuk memurnikan seseorang dan melepaskan yang dapat menghalangi hubungan antara kita dengan Bapa Yahweh. Lepas itu, ya. Bayar harga juga sama dengan kita lagi menyangkal diri kita. Kita lagi memikul salib seperti Yesua, ya. Karena kita tahu ketika Yesua datang di dunia ini, dia tahu risikonya bahwa dia akan mati menebus dosa-dosa manusia. Sama seperti kita menjadi seorang perintis, kita bayar harga, kita menyangkal diri kita, melepaskan kedagingan kita, ya, supaya kehidupan kita di Samayim nanti itu diterima oleh Bapa Yahweh. Nah, banyak hal yang dilakukan. Bayar harga ini bukan untuk kita saja. Rasul-rasul pun bayar harga dengan nyawanya. Misionaris-misionaris untuk memenangkan suatu tempat orang mengenal Tuhan itu harus dibayar dengan harga. Lalu kita yang sekarang, kita enak-enak ketika Injil sudah tersebar di seluruh bumi, kita bisa beribadah dengan tenang, lalu kemudian hadapi masalah, kita tidak rendah hati, kita tidak mau bayar harga, Anda berurusan dengan Bapa Yahweh. Ya? Orang yang tidak mau bayar harga pasti akan berurusan dengan Bapa Yahweh. Ya? Bayar harga sama dengan hutang. Hutang harus lunas dulu, ya kan? Kalau contoh-contoh kan kita biasa kasih contoh. Satu orang yang punya hutang, kemudian dia datang kepada orang itu, lalu kemudian minta waktu. Ya, Bapak Ibu, sudahlah, anak kos lah. Ya, contohnya anak kos. Ketika ibu kos atau bapak kos datang, ini sudah jatuh tempo. Hari ini jatuh tempo. Ya, tapi kemudian ketika berbicara dari hati ke hati dengan bapak kos atau ibu kos, mereka kasih waktu 1 minggu. Ya, berarti selama 1 minggu Anda terlepas. Tapi apakah itu selesai? Tidak, harus bayar harga kos. Ya, namanya bayar harga itu utang yang harus dibayar. Orang tidak akan sampai ke Samayim kalau tidak bayar hutang. Dosa telah dihapus, tapi hutang harus dibayar tuntas. Ya, sekali lagi saya bilang, dosa sudah dihapus oleh darah Yesus HaMasiah, tapi hutang kita akan kesalahan kita tetap harus kita bayar. Ya, bayar dengan apa? Dengan hidup kita yang kita serahkan sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Dengan perbuatan-perbuatan roh kita yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Tinggalkan kedagingan kita. Kita memurnikan diri kita untuk bisa sampai di Samayim. Karena kita tidak mungkin terangkat dengan darah dan daging, tapi dengan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca satu pembacaan lagi di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Nanti sambung di Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung, tidaklah mungkin disembunyikan. Mereka bertiga menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah alat tenaga, melainkan di atas api pelita dan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaklah terang bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Samayim. Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 12 demikian bunyi firman, sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang terang di dalam Tuhan. Berjalanlah sebagaimana anak-anak terang. Sebab buah roh ada dalam setiap kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dengan membuktikan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah turut bersekutu dalam pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tak berbuah, tetapi justru sebaliknya tempelaklah. Sebab hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi oleh mereka adalah memalukan, bahkan untuk mengatakannya. Ya, Bapa Yahweh ingin kita menjadi terang surgawi, ya, yang menerangi dunia yang penuh kegelapan. Ya, kita tidak bisa menaruh terang itu di dalam alat penakar. Ya, alat penakar itu, kita punya lilin,
kemudian kita tutup. Contohnya kita tutup dengan penutup saji, alat penakarnya contohnya seperti begitu. Tidak, terang itu tidak akan kelihatan. Tapi bagaimana kita membuahkan roh Bapa Yahweh di dalam kita untuk menjadi terang, ya. Kita menjadi perintis supaya orang itu melihat kita. Ketika mereka melihat kita, mereka melihat ada roh Bapa Yahweh di dalam kita, ya. Pesan Yesua Bapak Ibu, ya. Pesan Yesua bahwa sebenarnya memberitahukan bahwa orang-orang percaya adalah pembuat sejarah atau history maker. Dia harus jadi pioner. Dia bukan saja menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Orang harus ikut kita, bukan kita ikut orang. Ya, itulah pencetak sejarah, seorang perintis history maker. Ya, karena kita hidup di dalam Bapa Yahweh. Masa kita hidup di dalam Bapa Yahweh begini-begini saya tidak bisa. Kita harus mengubah pola hidup kita. Ya, kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ya, kita menjadi orang yang luar biasa supaya orang itu banyak mengikut kita. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ada hambatan ketika seorang mau menjadi seorang perintis untuk mencetak sejarah. Tadi sudah dilihat. Ya, yang pertama, pikiran negatif. Ya, pikiran negatif. Orang yang selalu mengamati angin tidak akan menabur, dan orang yang selalu melihat awan tidak akan menuai. Ya, artinya belum melangkah sudah pesimistis, sudah pesimis, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ya, nah kalau berpikir seperti itu Bapak Ibu, uang sekarang pun untuk Anda merintis usaha tidak akan pernah berhasil. Karena kenapa? Yang dilihat itu kegagalan di depan, bukan dilihat kesuksesan di depan. Ya, nah itu yang menjadi halangan. Karena dia masuk dalam mindset pikiran kita, ya, sehingga ketika pikiran kita sudah diputar bahwa saya ini nanti gagal, maka itu akan terjadi. Tapi kalau pikiran kita diolah bahwa saya pasti berhasil, apapun tentu pasti berhasil, ya. Firman katakan apa yang engkau pikirkan itu yang terjadi. Ya. Anda pikirkan gagal, pasti gagal. Anda pikirkan sukses, pasti sukses, ya. Sama seperti seorang kalau sakit, pikirkan saya pasti sembuh. Tapi kalau pikir saya nih terus sakit, saya nih terus sakit, lama-lama sakit terus, ya. Nah, disitulah kita membangun pikiran kita. Kita kan pernah belajar hikmah, ya, hokmah. Nah, Tuhan kasih hikmat, kasih hokmah, ya, untuk kita berpikir hal-hal yang positif. Jangan berpikir hal-hal yang negatif, karena hal-hal yang negatif akan mengerus iman kita, akan mengerus pikiran kita, lama-lama dia akan mengerus tubuh jasmani kita. Ya kan? Kalau pikiran positif terus, kita lama-lama tua belum waktu. Umur masih muda, tapi sudah kelihatan tua. Dan kadang orang bilang apa? Badan anak-anak, muka orang tua. Ya, jangan begitu. Pikirkan hal yang positif supaya ketika orang ketemu kita, walaupun kita umurnya sudah di atas, waduh, bapak ini masih ganteng, waduh, ibu ini masih cantik. Ya iyalah, kita hidup di dalam Bapa Yahweh karena aura positif kita terus kita putar, tidak akan pernah ada aura negatif dalam kehidupan kita. Orang lihat kita tetap bernyala-nyala, bukan kita berjalan dengan api, tidak. Tapi muka kita itu bercahaya, Bapak Ibu. Ya, bukan kita pergi di salon kemudian muka glowing, oh tidak. Tapi ada pancaran cahayanya Bapa Yahweh dalam hati kita. Ya, nah yang berikut, perasaan malas itu yang menghalangi kita menjadi seorang perintis atau seorang pioner atau seorang pencetak sejarah. Ya, kalau kita malas untuk berusaha, tidak akan pernah terjadi apapun dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kalau kita menunda-nunda waktu. Paling banyak kita biasa menunda-nunda waktu. Contoh Bapak Ibu, ya. Ketika kita tidur, kita janjian dengan orang, ya. Kita taruh wekernya, alarmnya jam 8, ya. Kita mau nanti ketemu dengan orang jam 9. Ketika weker bunyinya jam 8, lihat ini, cuaca masih mendung-mendung, sabar dulu, ya.
tidur sedikit dulu, 5 menit tidur dulu 5 menit. Ya, tiba-tiba karena 5 menit tidur maka ketiduran. Akhirnya jam 9 lewat. Orang yang tunggu kita jengkel tidak? Jengkel. Apalagi Anda seorang pebisnis, ya. Apalagi Anda seorang pebisnis, waktu itu sangat penting. Ya, terlewat 1 menit saja, maka proyek yang kamu kerjasama gagal. Ya, sama seperti kita, jangan kita sia-siakan waktu kita dengan Bapak Yahweh. Sepanjang masih ada waktu, dalam kesibukan kita, tetap naikkan syukur kepada Bapak Yahweh. Dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, ya, dalam aktivitas, sambil goreng-goreng ikan, nyanyi, puji Tuhan, itu ambil waktu dengan Bapak Yahweh. Ya, jangan pernah menunda-nunda waktu, apalagi dengan Bapak Yahweh. Kalau dengan manusia saja bisa jengkel, apalagi Bapak Yahweh. Ya, yang tadi saya bilang, Bapak Yahweh tunggu untuk datang, tapi ini kok belum datang. Tunggu nanti kakinya sudah keseleo baru datang. Iya kan? Nah, sebelum kaki keseleo, datanglah di hadirat Bapak Yahweh. Nah, Tuhan tidak akan memakai orang yang malas. Ya, karena kenapa? Orang yang malas, energi negatifnya sangat besar. Tapi orang yang mau berusaha, ya, mau menjadi seorang pencipta, mau menjadi seorang history maker, seorang perintis, aura positifnya besar. Tuhan akan pakai dia, ya, untuk mengubah dunia. Dan kita menjadi orang-orang seperti itu yang dapat mengubah dunia. Yang berikut Bapak Ibu, ini kadang-kadang yang terjadi juga, ya, menjadi orang yang minder. Minder itu berarti tidak percaya diri. Kadang-kadang takut ketemu dengan orang. Kadang-kadang takut mau bicara di hadapan orang. Mau bicara saja sudah keringat di tangan ini sudah tinggal ada ember untuk keringatnya jatuh terus. Ya, itu kita sudah minder. Atau kadang-kadang mau naik ke panggung, aduh, ya kan? Dan itu sebenarnya banyak dialami oleh kita semua, ya. Kalau Anda berusaha pasti ada jalan, ya kan? Kalau tinggal takut minder, waduh jangan, saya takut nanti orang bilang apa, kata-kata saya nanti tidak bagus, orang nilai, oh pusing amat dengan orang, ya. Maju dulu. Kesalahan itu nanti kita perbaiki, karena tidak semua orang lahir langsung sempurna, ya. Tapi kemudian kesempurnaan itu didapat dia mempelajari kehidupannya melalui proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, baru kita mencapai tahap kesempurnaan, ya. Nah, kemudian yang berikut ini juga kadang-kadang terjadi yang menghalangi kita menjadi seorang perintis, pikir diri sendiri, ya. Kadang-kadang kita egois, pikir diri kita sendiri, kita tidak mau tahu dengan orang, Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita ini bukan hidup seperti Tarzan yang di hutan. Kita masih hidup dengan darah dan daging, masih hidup dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita adalah makhluk-makhluk sosial, ya. Jadi kita tidak bisa hidup mementingkan diri kita sendiri. Ya, kita harus berani menerima kritikan, menerima nasihat, menerima sorotan dari orang. Kenapa? Untuk memperbaiki kita. Ya, kita tidak bisa memperbaiki diri kita dan dengan menilai diri kita sendiri. Harus ada orang yang menilai diri kita. Contoh, ketika kita punya rambut atau gaya berpakaian kita, atau mungkin karakter kita, ya, orang tegur, kayaknya rambut ini kurang bagus, tidak cocok dengan Anda punya wajah. Harusnya ini. Coba ikuti saran orang. Coba dulu, ya. Siapa tahu memang itu pas ketika orang nilai, oh iya. Ketika kita memakai baju tidak cocok, mungkin merah, putih, biru, kuning kayak pelangi-pelangi, tapi kulit kita ini gelap sekali. Saya ini kadang-kadang pakai yang gejreng-gejreng, tapi karena percaya diri saja. Ya. Tapi kalau orang kritik, kayaknya baju itu tidak cocok, ya sudah rubah. Biasa yang kritik itu istri, oh bajunya tidak cocok, tidak usah pakai, ya sudah ganti, ya kan? Supaya di luar orang juga menilai kita, oh ya, dia pakaiannya bagus. Lalu kemudian karakter kita, kadang-kadang kita tukang marah-marah, ya, kita tidak sabaran, ya? Kita maunya ikut, kita punya mau, orang tegur kita terima, itu untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita tidak hidup untuk mementingkan diri kita sendiri saja, ya.
Kita perlu bergaul juga dengan banyak orang. Tapi bergaullah dengan orang-orang yang tepat. Ya. Bergaul dengan orang sukses, pasti Anda bisa sukses. 90% Anda sukses. Ya. Tapi bergaul dengan orang-orang yang tidak sukses, yang setiap hari duduk di jalanan, mana mungkin Anda bisa sukses. Karena kenapa? Yang terima nasihat itu terima nasihat jalanan. Iya kan? Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang sukses, yang berhasil, pasti ada kiat-kiat ilmu yang bisa kita tarik dari mereka supaya kita merintis sesuatu yang baru. Ya, itu cara kehidupan kita. Nah, begitu pula Bapak Ibu, Bapak Yahweh juga hadir di dunia ini sebagai perintis dalam wujud manusia, sebagai Yeshua HaMashiach. Ya, dia perintis untuk membuka jalan keselamatan kita. Kalau dia tidak datang, tidak merintis jalan itu, mana mungkin kita mau dapat jalan keselamatan? Hubungan kita lagi putus nih. Ya, siapa yang mau nyambung kalau bukan Bapak Yahweh sendiri di dalam Yeshua HaMashiach? Kalau Yeshua tidak menjadi perintis, kita tidak akan selamat semua. Ya, nah itu berarti Bapak Ibu, begitu Tuhan ingin kita menjadi seorang playmaker, ya, seorang yang punya hasrat yang sangat kuat untuk bagaimana membangun jalan merintis supaya nama Bapak Yahweh itu diagungkan, ditinggikan. Satu yang harus diingat Bapak Ibu, kita jangan hanya mau dilayani, tapi kita juga memberikan diri kita untuk melayani. Kita jangan hanya mau diberikan, tapi kita juga harus banyak memberi. Karena berkat memberi lebih banyak dari berkat menerima. Amin. Amin. Terima itu. Makanya kalau ada apa-apa, jangan tunggu dibilang, tapi dari kesadaran diri sendiri, ini loh dari saya punya, walaupun dengan kurang-kurang, Bapak Yahweh perhitungkan itu, ya, seperti janda di Sarfat, dia memberikan dalam kekurangan. Kalau orang memberikan sesuatu dalam kelebihan itu biasa, tidak ada cerita, tapi berikan dalam kekurangan akan menjadi sebuah cerita yang luar biasa, ya. Nah, saya punya satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang inspirator, dia julukannya namanya Bapak Misi Modern, namanya William Carey. Ya. Nah, William Carey ini ada seorang tukang sepatu. Dia orang berkebangsaan Inggris. Dia juga bukan seorang lulusan teolog, tapi dia punya keinginan hati untuk bagaimana banyak orang itu mengenal penginjilan, banyak orang itu mengenal Tuhan. Ya, dia punya hasrat itu sangat kuat Bapak Ibu. Dia ajukan itu ke gerejanya, tapi ditentang oleh gerejanya, ditentang oleh istilah pendeta-pendetanya. Tapi apakah dia mundur Bapak Ibu? Dia tidak mundur. Suatu ketika di tahun 1793, ya, dia memberanikan diri untuk melakukan penginjilan di India. Dia berjalan menyebarluaskan Injil di India. Apakah orang percaya Bapak Ibu? Dia menghadapi tantangan yang sangat besar. Nah, 7 tahun dia berkeliling di India dan bangsa-bangsa di Asia Selatan, ya. 7 tahun baru 1 orang dibaptis, 1 orang mau ikut Tuhan, baru 1 orang Ibu, Bapak Ibu. Apakah dia pikir itu sia-sia? Tidak. 7 tahun saya menginjili itu cuma 1 orang yang bertobat. Kalau kepada kita pasti kan kita kecewa, betul? 7 tahun berjalan menginjili, cuma 1 orang bertobat dan minta dibaptis. Tapi dia tidak putus asa Bapak Ibu, ya. Karena kenapa? Dia punya mentalnya seorang perintis. Dia kemudian memakai cara lain. Dia bikin kitab suci, Alkitab terjemahannya dalam 30 bahasa. Nah, setelah dia kembali dari India, maka tersebar luaskanlah Alkitab yang dia bikin dengan berbagai bahasa, ya. Dan banyak orang-orang bertobat dan dimenangkan mengenal Yeshua HaMashiach, ya.
Jadi sebenarnya kesuksesan bukan pada saat itu. Ya, mungkin setelah kita tidak ada baru orang banyak bertobat, atau mungkin karena ketika kita, yang penting kita meninggalkan sesuatu hal yang baik, tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan akan perhitungkan jeri lelah kita. Perintis, ya, seperti seorang William Carey, Bapak Ibu, dia tidak berhenti karena dia gagal hanya karena satu orang selama 7 tahun, ya. Tapi dia meninggalkan warisan besar untuk masyarakat India maupun masyarakat di Asia Selatan, ya. Jadi jerih payahnya tidak sia-sia. Nah, siapa lagi yang bisa kita contoh sebagai seorang perintis? Nehemia. Kemarin kita belajar ya Nehemia. Dia seorang peracik anggur, ya. Tapi kemudian dia hatinya sedih karena Yerusalem runtuh. Lalu kemudian dia meminta kepada raja untuk membangun Yerusalem. Nah, dan itu yang terjadi Bapak Ibu, seorang Nehemia, dia membawa visi pemulihan. Dia membawa visi pemulihan meskipun situasi saat itu tidak mendukung. Dia bisa membangun tembok Yerusalem tidak seperti yang terdahulu dia. Mereka susah membangun, tapi Nehemia bisa membangun. Karena kenapa? Bapa Yahweh menyertai dia. Ya. Lalu kemudian tokoh kitab suci yang berikut seperti seorang Rut. Ya. Rut itu Bapak Ibu, dia perintis iman dalam keluarga. Dia seorang dari bangsa kafir. Ya, bangsa yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Ya. Tapi dia berkata kepada Naomi, Elohimmu, Elohimku, bangsamu, bangsaku. Jadi dia walaupun dari latar belakang bangsa kafir, tapi dia mengakui Tuhannya Naomi, yaitu Bapa Yahweh, ya? Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Rut menjadi perintis di tengah-tengah bangsa asing, ya, di tengah-tengah dia punya bangsa. Bahkan dari Rut pun turun keturunan Yeshua HaMashiach. Ya, dari seorang bangsa kafir yang tidak mengenal, tapi Tuhan pakai Rut, ya, pakai orang kafir, ada keturunan darah Yeshua HaMashiach. Dia adalah perintis, karena Bapak Yahweh itu pilih orang, bukan langsung pilih orang yang sempurna. Bapak Yahweh itu pilih orang, kita semua tidak sempurna, tapi kemudian Bapak Yahweh proses kita untuk menjadi orang yang sempurna. Nah, lalu yang berikut, Yeshua HaMashiach, ya. Yeshua HaMashiach, dia adalah perintis dan penyempurna iman kita, ya. Dia membuka jalan keselamatan bagi kita. Dulu kita tertutup dengan dosa. Dulu kita punya hubungan dengan Bapa Yahweh terputus. Dulu kita adalah orang najis. Tapi kemudian Yeshua datang merintis jalan untuk membawa keselamatan bagi kita, untuk kembali menghubungkan hubungan yang rusak itu menjadi hubungan yang baik kembali dengan Bapa Yahweh, ya. Nah, Bapak Ibu, hidup perintis seperti orang yang beriman. Orang yang beriman berarti dia punya keteguhan hati, dia punya kesetiaan, dia punya kepercayaan, ya. Karena kenapa? Dia mau membuka jantung hatinya untuk mendengarkan suara Bapa Yahweh, ya. Seorang yang mau menjadi, ya, history maker, perintis atau pencetak sejarah, buka jantung supaya mendengar suara Bapa Yahweh, supaya kita jangan jalan dengan hikmat manusia, tapi kita jalan dengan hikmat yang datang dari Bapa Yahweh. Bapak Ibu, jadilah teladan supaya kita dapat membuka jalan bagi orang lain. Hidup kita akan menjadi inspirasi kalau kita melangkah tanpa ragu-ragu. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua.